Ini kan sidang pertama ya. Tabung tanah yang dimaksud monggo ditanyakan ke penggugat dulu ya, karena ini masih sidang pertama. Seperti saya sudah sering jelaskan sebelumnya, masih panjang prosesnya. Detail untuk gugatan itu adalah wilayah ranahnya para penggugat. Nanti saya akan sampaikan keterangan, kalau nanti pada saatnya nanti saya udah kasih jawaban, saya akan sampaikan keterangan persnya seperti apa. Saat ini kan kita masih ada masih nunggu mediasi ya. Tapi mediasinya akan seperti apa sih Pak? Ini kan tadi mungkin udah mendaftarkan atau seperti apa? Ya mediasi itu proses formal yang harus ditempuh. Tadi kan disampaikan oleh majelis harus ditempuh dan wajib dilaksanakan sebelum masuk pemeriksaan proses perkara persidangan seperti itu. Dan disebutkan juga diharapkan kedua belah pihak hadir kan seperti itu. Yang kita doakan aja semoga kedua belah pihak bisa hadir kan seperti itu. diagendakan tanggal berapa? Akhirnya, nah ini tadi belum masih disampaikan di atas, tadi masih menunggu mediatornya, tanggalnya juga belum disampaikan. Tapi biasanya 1 minggu, jadi mungkin minggu depan. Bakal hadir mungkin Pak Ustadz? Saya belum bisa kasih keterangan sekarang bakal hadir atau tidak, karena kita belum konfirmasi ke beliau juga. Tapi yang jelas, kalaupun beliau tidak hadir, kan tadi Hakim tadi menjelaskan kalau beliau tidak hadir, dari sisi tergugat itu harus disampaikan alasan yang sah yang jelas. Ya nanti ditunggu saja beliau hadir atau tidak. Kalau misalnya beliau tidak hadir, alhamdulillah. Kalau misalnya beliau tidak bisa hadir, nanti kita lihat seperti apa. Kan seperti itu. Tanggapan Pak Ustadz sendiri dengan gugatan ini seperti apa? Tanggapan Pak Ustadz sih kalau yang saya lihat beliau sama seperti sebelum-sebelumnya, karena kan beliau bukan pertama kali ini digugat, tahun lalu juga digugat, dan saya sampaikan hal-hal yang sama juga sekarang saya sampaikan ke teman-teman pers, sikap beliau yang seperti apa. Lalu dalam konteks yang dulu juga beliau tidak hadir juga diwakili kuasa hukum, toh juga itu nyatanya dibolehkan oleh hukum acara kan seperti itu ya. Apalagi soal agenda mediasi ini kan korban-korban yang belum dibayar sama Ustadz ya. Kalau dalam mediasi nanti Ustadz ada mungkin Pak mau mengembalikan uang pokok itu Pak? Gini, mediasi itu saya sampaikan sifatnya itu adalah tertutup dan rahasia. Ini formalnya ya. Jadi etikanya juga saya tidak pernah menceritakan apa yang akan terjadi nanti pada saat mediasi. Kalau mediasi itu kemudian sudah ada hasilnya, nah silakan nanti rekan pers teman-teman bisa mencermati sendiri hasil itu seperti apa. Tapi segala sesuatu hal-hal yang disampaikan dalam mediasi itu secara etika itu sifatnya rahasia, tidak boleh dibuka, bahkan tidak digunakan pada saat persidangan sekalipun tidak boleh digunakan jika tidak tercapai mediasi. Kan seperti itu. Saya hanya menjalankan apa yang hukum amanahkan, itu seperti itu. Jadi nanti kalau masalah hasilnya akan seperti apa, silakan. Pasti kalau misalnya nanti tercapai, mediasi itu tercapai juga, artinya bisa selesai di tingkat mediasi, nanti kan pasti hasilnya itu akan keluar, seperti itu. Kita bicara mediasi deh, tadi kan gugatannya kan sekitar 800 juta doang Bang. Kenapa sih nggak dikembaliin aja Bang? Gini Mas, kalau kita bicara materi gugatan, nanti kita akan jawab pada saat kita menjawab, pada saat waktunya kita menjawab itu, karena itu adalah masuk materi pokok gugatan yang harus dibuktikan dulu. Kalau saya bicara sekarang bisa jadi prematur gitu loh, karena hal itu kan yang dituangkan oleh penggugat. Saya selalu sampaikan silakan ditanyakan kepada penggugat dasarnya apa, kemudian penggugat itu sampaikan seperti itu. Tapi kalau dari sisi kami tetap akan menunggu proses jalannya persidangan dulu. Jadi kita bisa saling membuktikan, diuji dalam sidang, proses sidang itu seperti apa. Tapi dalam persidangan itu kan mungkin abang bisa bicara seperti itu. Tapi di luar itu kan akhirnya Ustadz juga akhirnya melaporkan beberapa pihak terkait soal ini. Itu maksudnya gimana Bang? Saya sudah jelaskan di wawancara kemarin. Kami dari JAS, dari
saya, dari tim saya itu hanya mewakili Ustadz dari semua perkara keperdataannya saja. Jadi untuk perkara pidana kami tidak punya kapasitas untuk berbicara apapun, karena kan sifatnya itu adalah kuasa, dan saya ditunjuk kuasa untuk keperdataan saja. Artinya di kepidanaan saya tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk bicara tentang itu, nanti jadinya overlapping. Jadi saya rasa kayak gitu, jangan mencampur adukan. Kalau soal gugatan Ustadz yang 98 triliun itu Bang, Abang tahu nggak? Ya, Itu di perdata juga kan? perdata, betul. Jadi kalau yang 98 triliun itu Ustadz sudah menyampaikan ke saya juga sudah memantau dari sosial media. Kebetulan kan penggugat prinsipal itu kan banyak bicara di sosial media, saya sudah mantau. Formalnya panggilan dari relas panggilan untuk sidang pertama dari Pengadilan Jakarta Selatan belum sampai. Draftnya juga belum sampai ke kita. Draft gugatannya belum sampai ke kita. Jadi kalau tahu ditanyakan tahu, tapi untuk materinya detail seperti apa kami belum tahu. Yang kami tangkap adalah mengenai investasi batu bara. Sudah itu aja dulu. Komentar Ustadz Bang? Ya, Komentar Ustadz ada nggak? komentar Ustadz ya, kalau komentar Ustadz tidak disampaikan ke saya. Enggak, jadi beliau juga menyampaikan saja bahwa ada gugatan lagi di Jakarta Selatan masalah investasi batu bara. Kita hadapi kooperatif secara proses hukum. Saya rasa gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Namanya?